lam yatruk bil hadari wala safar. Dikatakan sholat rawatib muakkadah karena Nabi itu tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan musafir, apalagi dalam keadaan menetap. Rawatib yang muakkadah yang begitu kuat kesunahannya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini rawatib yang muakkadah. Lalu ada yang rawatib ghair muakkadah yang dikatakan tidak terlalu dikuatkan kesunahannya karena Nabi kadang mengerjakan, kadang meninggalkan. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini yang disebut dengan ghair muakkadah. Lalu sholat duha, lalu sholat tahajud. Nah ini namanya as-sholat data waktu, yang punya waktu, yang tidak boleh dikerjakan kecuali pada waktu-waktunya, yang telah ditentukan waktu-waktunya. Lalu ada yang disebut dengan datu sabab, sholat sunnah yang punya sebab. Nanti sebab itu berbeda-beda. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab muqaddim, ada sebab mutaakhir. Kalau sebabnya itu sudah ada duluan, namanya sebab mutaqaddim. Seperti sholat sunnah tawaf. Tawaf dulu, lalu kemudian kita kerjakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Lalu tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah wudu, kita masuk masjid, tahiyatul masjid, kita selesai wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah sebab. Sebabnya namanya sebab mutaqaddim yang sudah ada. Lalu ada sebab muqarrin yang sebabnya itu berbarengan, seperti sholat gerhana bulan yang kemarin kita mengerjakannya, sholat gerhana bulan, lalu gerhana matahari, lalu sholat sunnah isyraq. Jadi sebagian ulama mengatakan sholat sunnah isyraq itu adalah sholat sebab muqarrin yang berbarengan, sehingga waktu terbit matahari sudah boleh mengerjakan sholat isyraq. Kalau sudah bunyi tit dulu sudah boleh mengerjakan sholat isyraq, karena dia masuk pada sebab muqarrin. Tapi mayoritas ulama berpendapat sholat isyraq itu dikerjakan apabila telah masuk waktu duha. Jadi masuk waktu duha baru boleh mengerjakan sholat sunnah isyraq. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama boleh kita kerjakan, pendapat yang kedua boleh kita kerjakan. Kenapa? An-naflu awsa'u minal fardhi. Yang namanya sunnah itu lebih luas. Yang namanya sunnah itu lebih lapang. Yang namanya sunnah itu bebas-bebas saja. Beda dengan wajib. Contoh, kita lagi puasa sunnah, tahu-tahu datang tamu, ya kita batalin aja. Atau kita lagi sholat sunnah, imam sudah ada dan mau iqamah. Kalau kita lanjutkan seumpama sholat sunnah, kita khawatir nanti tertinggal sholat berjamaah, batalin aja sholat sunnah. Ini yang terjadi oleh seorang yang bernama Juraij di zaman Bani Israil. Ketika dia sedang sholat, ibunya manggil, Juraij, bingung dia. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, saya terusin sholat saya, maka saya penuhi panggilan ibu saya. Padahal dia sedang sholat sunnah. Kalau seandainya
dia adalah orang yang alim, nggak ilmu. Karena Julaid hanya abid, namun bukan alim. Dia hanya ahli ibadah, tapi nggak alim. Sehingga dia bingung, ya Allah, saya terusin sholat saya atau saya penuhi panggilan ibu saya. Akhirnya dia terusin sholat dan dia mendapatkan fitnah yang besar. Kalau seandainya dia orang yang alim, dia nggak bingung. Yang namanya sholat sunnah itu bebas. Orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah, ibunya manggil, batalin aja. Karena memenuhi panggilan ibu wajib, sholat sunnah ya sunnah. Nah, itu perbedaan antara al-alim dengan al-alim. Bahkan nanti di akhirat, ketika orang yang abid itu melintas di atas sirat, dikatakan